salam tangguh dan salam kemanusiaan kepada kamu yang di sana dan kami yang di sini. Selamat berjumpa lagi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang yang pastinya di dalam sesi yang sangat keren. Saya Rizky Ale Semanis dari Madura yang pada saat ini akan membersamai para relawan penggiat kebencanaan selama 1 jam ke depan. Sebelum saya memperkenalkan para narasumber siang hari ini, saya punya pantun yang pastinya nggak kalah keren dengan pantun-pantun yang di sana. Di pinggiran kota Sampang banyak yang beli duren yang dinikmatinya dengan es kelapa. Selamat datang para narasumber yang keren, mari kita saling menyapa. Nah, di sini ini di samping saya itu ada para narasumber yang keren-keren abis, kocak juga pastinya. Namun kayaknya kurang afdal deh kalau kita nggak saling mengenal. Saya langsung menyapa ya. Assalamualaikum para narasumber yang keren-keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Cicerah Sampang. Cicerah Sampang yang terlalu panas apa terlalu dingin apa terlalu belan gitu ya. Mungkin dari narasumber untuk memperkenalkan diri dulu gitu kan, karena dalam pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Barusan kan saya sudah memperkenalkan diri nih, jadi kami harap juga narasumber memperkenalkan diri biar tidak salah menyapa orang nantinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para pegiat kebencanaan yang ada di sana. Hey, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Insya Allah sehat lahir batin di akhir penghujung tahun ini. Amin. Gimana? Amin ya rabbal alamin. Gimana? Ayo kita kenalan saja langsung di sini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini siang apa sore? Boleh malam nggak apa-apa. Fleksibel ya. Iya, fleksibel. Saya Alvin Nari dari Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahromi Nasyuddin, biasa dipanggil Romi. Saya adalah reporter di Radio Salsa Bila FM Sampang. Sama-sama orang radio berarti. Ya. Sama-sama orang radio. Wah, saya ini dikelilingi orang-orang radio ini. Kayaknya bakalan kocak abis. Malah saya kayaknya yang bakalan nggak kocak ini di sini. Enggak juga. Oh, enggak itu juga. Dari sugesti Anda. Oh, sugesti aja. Jadi saya harus mengafirmasi diri saya sendiri dulu ini. Saya bersama orang-orang penyiar radio gitu kan. Gimana perjalanannya dari sana ke sini? Terima kasih sudah mengakomodasi kami ya. Iya, betul. Kita sudah diberikan inventaris untuk sampai ke sini. FRB layanannya keren banget. Terima kasih banget. Dan demi FBRB kita sebelum berangkat di sini ya Kak, kita sudah janjian gitu. Kalau kita mau kapelan gitu, kita mau pakai dress code. Oh iya samaan kita juga. Saya di sini juga sama. Berarti chemistry udah kuat gitu. Sudah dapat ya. Tinggal apanya ini yang belum. Kalau chemistry-nya sudah, berarti tinggal ngobrol-ngobrol santainya ya. Nah, menurut pandangan, ini saya enaknya manggil apa ya? Manggil kakak, bapak, kalau kakek, di apa gimana? Sampang nih? Anom. Iya. Anom aja. Ya, Abah aja. jangan om, yang penting jangan om. Iya. Jangan om. Baik anum-anum yang ganteng-ganteng. Kakak aja ya. Kayaknya perlu dites dulu gitu ya. Anom apa kakek? Baik kakek-kakek Kakek. semuanya. Oh enggak. Masih baby face gitu ya. Iya. Masih baby face. Oh iya berarti kakak-kakak ya enaknya ya. Gimana menurut kakak-kakak nih kalau kita ngobrolin tentang kebencanaan gitu kan. Oke. Selaku awak media yang sering ngobrol di media sosial ya. Media sosial. Ya khususnya yang berbagai media, di platform. berbagai media gitu. Menurut kakak-kakak ini tentang kebencanaan itu seperti apa? Dari sudut pandang dari kakak-kakak ini. Saya dulu. Boleh? Kalau di Radio Republik Indonesia sendiri kita sudah sudah peduli banget soal mitigasi bencana karena sejak tahun 2019 RRI itu udah punya program terkait dari mitigasi bencana itu namanya kentongan. Kentongan. Kenapa namanya kentongan? Itu kan identik dengan kearifan lokal. Dan biasanya kalau ada apa-apa itu terutama di desa itu pasti kan yang pertama itu Gitu. kentongan itu, Iya. bukan mie ayam ya. Kentong. Mie ayam. Oh, bukan ya. Bukan. Itu biasanya tanda bahaya rata-rata.
Dan tentu program ini sendiri sudah berjalan dari 2019 dan tiap minggu di kalau nggak salah 200 lebih stasiun RRI kita selalu menyiarkan soal program ini. Mungkin Kak Romi. Kalau menurut Kak Romi gimana? Kentongan itu bagus sekali ya. Iya. Dan sesuai juga dengan filosofi yang sudah disampaikan Kak Alvin tadi, itu luar biasa banget sih menurut kita. Semua pemirsa sahabat kebencanaan dan kemanusiaan itu perlu kita apresiasi sekali gitu, karena program itu memang luar biasa banget gitu. Kalau di radio saya sendiri di Salsabila FM itu belum ada sih memang program yang spesifik ngebahas tentang kebencanaan. Kita lebih ke bekerja sama dengan beberapa pihak yang aktif dalam kebencanaan. Contohnya seperti FPRB Kabupaten Sampang, kita juga menjalin kerjasama yang baik dengan FPRB Kabupaten Sampang. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana, kita juga ikut andil di situ, baik terutama dalam publikasinya gitu. Karena publikasi kebencanaan itu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat gitu. Sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang bencana ya, tentu kita boleh lebih mengenal lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin saya mau ngobrol tentang diri saya dulu gitu. Oh iya, Ya. boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena dalam pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, itulah mungkin ya yang akan terjadi. ghosting. Iya. Bahaya juga ini, nggak bahaya tak? Sebenarnya di dunia jurnalistik ya Calvin ya, Kak Rizky, saya masih terbilang masih baru ya, masih bayi, masih cocok banget ya, kelihatan banget dari wajah saya yang masih baby face ini gitu. Iya. Saya baru sekitar Diakui. Iya. Dia Baru sekitar mengklaim sendiri. Iya. Harus Kak didorong. saya baru sekitar 6 tahun ada di mulai nyemplung di sumur jurnalistik gitu, atau di dunia jurnalistik gitu. Dan pengalaman jurnalistik pertama saya memang di secara profesional di Radio Salsabila FM, tapi sebelum itu di pesantren juga sempat nyantri. Saya juga pernah aktif di koresponden penerbitan majalah di pesantren, dan saya juga kebagian di kolom berita gitu, kolom informasi gitu. Dan pokoknya luar biasa banget pengalaman, banyak hal yang saya dapat dari dunia jurnalistik ini, terutama masalah bagaimana kita mempunyai relasi yang kuat, karena kembali lagi tentang memitigasi risiko bencana gitu. Semua pihak itu perlu terlibat untuk memitigasi dan mengurangi risiko terjadinya bencana gitu. Jadi nggak hanya satu pihak, nggak hanya satu orang, nggak hanya Mas Alvin aja nantinya nggak mampu gitu kalau kita untuk memitigasi bencana yang begitu besar dan tidak bisa kita perkirakan kapan bencana itu akan datang gitu. Jadi luar biasa banget hikmah yang saya dapat ketika ada di dalam dunia jurnalistik gitu. Mungkin itu aja sih Itu awal-awal ya. kalau disebut istilahnya kan yang familiar pentahelik. Nah, Pentahelik ya. Pentahelik. Romi mau bilang itu dia di Calvin, cuman nggak keluar. Bukan pertalet, bukan pertalet. Apa mungkin karena cuaca yang kurang mendukung ya, sehingga kayak terjebak di sini yang mau macet-macet gitu. Dan berbicara soal pentahelik sendiri, kami akui memang untuk di Sampang kita amati itu memang berjalan. Salah satunya diterapkan oleh FPRB ya. Iya. FPRB sudah menggandeng berbagai unsur dari media, dari pihak kampus, entah itu banyak. Jadi memang berbicara soal kebencanaan ya emang nggak bisa lepas dari pentahelik. Tapi kalau berbicara soal mitigasi bencana sendiri ya emang itu harus perorangan harus tahu dan menerima soal edukasi soal kebencanaan. Karena kenapa? Karena jika peristiwa bencana itu terjadi, yang pertama yang bisa dilakukan adalah menolong dirinya sendiri. Jadi memang edukasi bencana ini memang mau nggak mau harus tetap digalakkan oleh berbagai unsur. Dan yang seperti yang saya sebutkan tadi, RRI dengan program kentongannya tujuannya itu adalah hal tersebut. Iya.
ini memang keren banget ya kalau gentongan itu kembali ke kearifan lokal lagi gitu kan, dimana masyarakat memang tidak mengetahui tentang hal itu, namun dengan adanya daya tarik di luar gitu kan, mau tidak mau kayak masyarakat itu, apa ini sih gitu kan, apa memang mie ayam yang memang harus dimakan atau memang gentongan yang memang harus dipikirkan oleh kita bersama gitu kan. Apalagi memang ini bukan yang namanya kebencanaan bukan hanya sebatas saya saja, namun juga kamu yang menjadi kita gitu kan, gotong royong istilahnya seperti itu ya Kak ya semuanya. Ini sangat luar biasa dan memang media itu memang harus seperti itu Kak, yang memang Media itu mengedukasi harus gitu kan kayak ya. gitu, dan media itu juga unik ya. Iya unik. Biasanya kan orang misal kalau di Sampang itu kan identik sama banjir. Orang itu biasanya kan menghindari. Kita malah datang untuk meliput. Untuk berenang ya, untuk berenang, untuk Untung main-main. saya dan Romi sampai saat ini nggak kena leptospirosis. Betul. Untungnya itu ya. Tapi pernah nggak berenang di pas lagi banjir? Kebetulan kan kantor saya itu di Jalan Imam Bonjol. Iya. Arah memang Dan jalurnya air jalur lewat ya. itu tempatnya rawan banjir dan sudah familiar. Itu yang namanya dengan bersahabat dengan alam. Ya, bersahabat dengan alam itu bukan hanya sebatas calling-callingan air datang enggak gitu ya, tapi bagaimana menikmati ketika banjir itu datang. Tapi nggak jadi, dari berawal dari siapa nggak jadi cinta kan Kak Alvin? Enggak, karena itu mending bertepuk sebelah tangan kalau kayak gitu. Nanti kalau terlalu cinta sama datangnya banjir ini bahaya juga ini Kak Alvin. Kalau berbicara soal liputan itu ya, saya ingat kalau nggak salah tahun 2014 apa 2013 itu kan sempat banjir bandang Iya. di Sampang, dan itu sebagian teman-teman saya itu kejebak dan sampai dievakuasi oleh perahu Polres Sampang itu malam-malam berkat adanya komunikasi gitu, dan untungnya waktu itu saya di Sumeneb selamat. Merasa bersyukur sendirian gitu ya Kak ya. Tapi waktu teman-temannya itu kejebak ya di kantornya ya Kak ya. Itu di tower mereka. Oh, di tower. Berarti itu naik mereka. Itu kan pas banjir bandang, arus banjir itu udah kayak sungai kan, kuat banget kan, jadi mereka nggak berani untuk turun ke bawah gitu. Mungkin ada cerita di balik itu Kak, yang teman-temannya bercerita proses naiknya ke tower itu seperti apa gitu kan, itu kayak darurat banget kan nggak mungkin biasanya, jarang anak-anak itu yang mau naik ke tower tapi tiba-tiba dengan penuh semangat gitu kan, karena banyaknya air yang datang. Sebenarnya kan banjir bandang itu nggak bisa diprediksi juga. Iya. Disangkanya kan kayak banjir biasa itu yang biasanya sehari udah surut gitu. Jadi mereka menyangka banjirnya itu kayak banjir biasa, ternyata bandang dan akhirnya kejebak. Ya untung aja gak ada korban jiwa. Dan alhamdulillah sampai sekarang banjir bandang masih belum terjadi kembali, dan semoga tidak ada ya. Semoga saja tidak dengan program normalisasi dari Pemkab ya. Romi jadi penasaran juga nih Kak ya, gimana? dengan cerita Kak Alvin gitu, karena di tahun 2013-2014 waktu itu kebetulan Romi belum lahir gitu. Oh, iya. Berarti baby banget. Baby banget berarti ya. Aku 2016 loh. Berarti keskip nih. Enggak sih, bercanda aja sih ya. Enggak segitu juga. Usia Romi mungkin lebih muda dari itu sih ya. Tapi Kak Alvin, Romi penasaran banget ya. Iya. Karena beda ya lokasi studio kita ya gitu. Kalau studio kita kalau seandainya terdampak banjir ya mungkin satu Sampang ini kayaknya udah kelelep semua Kak gitu. Karena memang daratan tinggi gitu kan gitu. Di waktu itu Kak Alvin sempet gak? Oke, kalau Jiwa dan semua teman-teman kru ya di RRI itu kan selamat semua nih, sempet naik ke tower gitu. Kalau untuk alat-alat gitu. Alat-alat. Ya, waktu itu sempet digotong nggak waktu itu? Alat-alat siaran itu sebenarnya di rules RRI itu mau nggak mau kita itu harus dalam keadaan apapun harus menyelamatkan alat siaran. Tapi karena itu masuk ke bencana alam ya, kita baru dapat genset nggak nyampe sebulan itu nilainya ratusan juta, itu tenggelam pas banjir bandang itu. Ini memori yang sangat terkesan apa sangat ini? Ya semuanya tercampur aduk gitu. Iya. Ada lucunya ya gitu ya. Gitu. Dan soal bencana banjir sendiri ya, kalau boleh beropini ya,
kalau saya amati itu di sebagian besar media itu menganggap seperti contoh memang bencana banjir itu mereka redaksinya itu menganggap cuma bencana tahunan saja. Saya boleh singgung soal genre baru. Ini genre kalau nggak salah lahir tahun 2022, namanya jurnalisme bencana. Nah, jurnalisme bencana itu sendiri itu mengharuskan wartawan itu harus meliput dari mencegah bencana sampai pemulihan pasca bencana. Nah, berbicara soal contoh kita mengaca pada bencana banjir ya. Sebagian media itu redaksinya hanya menganggap kalau banjir itu bencana alam, bencana tahunan. Padahal jika dikaji lebih ulang, itu sebenarnya ada beberapa faktor seperti habit dari masyarakat sendiri, habit buruk masyarakat. Yang paling mainstream adalah membuang sampah sembarangan. Sebenarnya dengan adanya jurnalisme bencana itu tujuannya tidak hanya sekedar meliput bencana itu sendiri, tetapi kayak memberikan hikmah kepada masyarakat. Ini loh, kalau habit kamu terus-terusan kayak gini, bencana ini terus jadi. Sedangkan untuk menanggulanginya sendiri itu kan ada beberapa opsi yang telah direkom oleh beberapa instansi dan para relawan. Gitu. Iya, memang habit itu memang harus di apa ya? Dihilangkan lah. Habit yang mana yang habit mau yang buruk, habit yang buruk. Yang buruk-buruk itu dihilangkan, tapi harus diganti dengan hal-hal yang baiknya. Karena seperti yang dilakukan FBRB kan sampai dapat penghargaan dari gubernur barusan. Alhamdulillah. Wih, terima kasih. Sebenarnya itu hadiah untuk kita bersama sih, karena memang kita Petahelix yang memang gotong royong ya, bukan hanya FBRB saja, tapi kita bersama-sama. Dengan adanya kekuatan ini, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Seperti itu. Apalagi ini mengenai kebencanaan yang memang kaitannya sangat erat dengan kemanusiaan itu sendiri gitu. Jadi memang edukasi itu sangat penting dan perlu. Jadi semua orang bisa menjadi guru dan alam juga bisa menjadi guru, dan alam akan menjadi sahabat kita kalau memang kita mau menjadi sahabat alam itu sendiri gitu. Iya. Mungkin aku boleh nambahin Kak? Iya, boleh. Tentang seperti yang sudah Calvin bilang tadi tentang jurnalisme bencana, itu memang perlu banget kita galakan ya untuk semua teman-teman media di Kabupaten Sampang gitu. Karena kalau kita berbicara tentang bencana, tentu bukan ketika terjadi bencana saja gitu. Tapi ada pra-bencana, ada saat bencana dan pasca bencana. Sekali lagi media itu harus menjadi garda terdepan untuk memberikan edukasi melalui berbagai informasinya gitu. Misalkan pra-bencana kita edukasi masyarakat, ini loh kalau dampak kalian ngebuang sampah sembarangan itu malah menjadi berdampak buruk dan akhirnya akan terjadi banjir dan penyakit-penyakit yang lain yang notabene itu juga bencana gitu. Kemudian saat bencana kita harus benar-benar melaporkan secara real apa yang terjadi di lapangan, jangan sampai ditambah-tambahin, misalkan dikurang-kurangin lagi juga. Betul. Misalkan nih ketinggian banjirnya di daerah Jalan Pemuda misalkan gitu, ketinggiannya itu selutut gitu. Selutut atau sedada gitu. Ternyata sedada bebek. Nah, itu kan bahaya juga ini. Gitu. Dan pasca bencana pun juga kita harus melaporkan gitu bagaimana dampak-dampak yang terjadi agar orang-orang yang berada di luar jangkauan bencana itu juga ikut tergerak untuk membantu sesama mereka gitu. Dan sekali lagi yang terpenting sebenarnya Kak ya, dari berbagai bencana ya, kalau dari sudut pandang, belum sampai kayak gitu. Saking semangatnya ini. Dari sudut pandang kita, dari awak media gitu ya, bencana yang terbesar itu adalah bencana hoax gitu. Terutama dalam kebencanaan gitu Calvin ya. Karena kalau berita-berita bohong itu malah akan memperkeruh suasana, akan memberikan dampak-dampak psikologis yang buruk, baik terutama terhadap mereka-mereka yang terdampak bencana. Gitu. Jadi yang perlu kita perangi itu sebagai media adalah mengkanter gitu berita-berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sangat menarik banget ini ya. Antara media dengan kebencanaan ternyata sangat erat banget ya di sini. Nah, kira-kira nih menurut Kak Romi sama Kak Alvin sebagai awak media
yang memang masih ada yang baru yang sudah lama makan garam di situ makan garam di situ apa sih terlalu asin. Terlalu Romi boleh cerita-cerita juga kan, kita ngobrolnya santai kan. Iya, santai. Romi itu paling Romi itu belajar banyak dari Calvin kan. Calvin ini juga senior Romi gitu, Iya. banyak ilmu yang Romi dapat gitu. Dan yang paling Romi suka dari Calvin ini kalau ngelihat status beliau ini pas lagi makan kuliner, aduh itu buat Romi kepengen Kayaknya banget. bikin lapar. Abis ini kita kayaknya harus Bencana kuliner sih bagi deh. Romi gitu ya, bencana banget tuh Calvin gitu, harus ditanggulangi nih. Kak, ini bencana loh bagi kami gitu kan. Abis ini kita kulineran Bencana aja. ngiler. Iya. Oke. Nah, serius lagi sih. Nyambung soal tadi ya opini dan cerita dari Seromi soal berita hoax. Mm-mm. Itu kan sebenarnya background dari sebagian media kita itu masih percaya soal bad news is good news. Mm-mm. Iya. Ada juga yang masih mencanangkan clickbait juga kan. Dan kembali lagi soal jurnalisme bencana yang perlu diperhatikan dan mungkin bisa diintrospeksi ya. Masih sebagian media di Indonesia itu improve-nya offset banget soal bencana. Contohnya apa? Misal kita flashback ke bencana Gunung Merapi waktu erupsi. Itu ada beberapa media, kan biasanya kita lumrahnya minta statement ke BPBD, ke Para pemangku kebijakan gitu Pak betul. Ini ada yang nyeleneh ke paranormal. Gitu kan. ya. Ini Ada kan? gimana itu? Ya. Ada kan? Mereka minta statementnya paranormal. Gimana nih Pak Dukun? Prediksinya gimana ini? Apakah emang sudah diprediksi sudah akan terjadi bencana alam? Itu kan intinya mereka menghadirkan narasumber yang kurang berkompeten menurut saya. Itu. Nah, dengan adanya kejadian ini mungkin bisa menjadikan evaluasi bagi para pelaku media untuk lebih menghadirkan narasumber yang lebih berkompeten dan memang lebih tepat gitu. Iya. Gitu. Ya soalnya kan kalau berbicara mengenai kebencanaan itu jangan main-main Ya, gitu betul. kan. Karena Betul. memang mencangkup banyak orang di Betul. sana dan banyak nyawa cuma satu doang gitu kan. Masa mau ditawar-tawar kan gitu. Kalau di game bisa di revive. Enak itu. Tandanya nyawa itu kayak di film kartun gitu Kak. Dikena bom langsung hidup Iya. lagi gitu kan. Ya itu kan keren banget. Tapi kan ini dunia nyata, kembali ke dunia nyata. Yang memang nyawa itu memang harus diprioritaskan dalam hidup. Cuma satu gitu kan. Iya. Nggak ada yang bisa membuat kecuali Tapi Tuhan. kalau seandainya bisa kayak game gitu ya asik juga sih Calvin ya gitu. nggak ada orang yang meninggal. Kita keluar dikit ya, mungkin kalau Romi ditanya gitu, Rom, kalau kamu setelah Kita belajar ke Iya. kucing berarti. Iya. Setelah kita nggak ada nih Rom, Iya. kamu setelah dibangkitkan kembali pengen jadi apa ya? Sekali lagi Romi mungkin pengen jadi jurnalis sih Kak, tetap. Berarti percaya Iya. ke reinkarnasi. Karena ya itu. Kenapa Karena kok tugas jurnalis pengen itu memang pengen kembali menurut lagi saya gitu ya, kan? karena Iya. bukan berarti saya ngomong itu karena saya seorang jurnalis, enggak gitu. Tapi tugas seorang jurnalis itu memang sangat mulia sih bagi saya itu, terutama dalam isu kebencanaan gitu. Itu memang perannya juga vital juga dalam memitigasi risiko bencana gitu. Dan Romi setuju banget apa yang disampaikan oleh Kak Alvin tadi gitu. Ketika kita mengambil komentar atau tanggapan dari narasumber itu memang harus dari narasumber yang kompeten Iya. gitu. Dan kita juga sudah bekerja sama ya, Kak Arvin juga saya rasa juga sering banget dengan beberapa lembaga, badan yang memang aktif dan kompeten di bidang kebencanaan gitu. Romi bukan ngepromoin gitu, tapi teman-teman ketika kita berbicara tentang kebencanaan tentu yang harus kita dekati gitu atau kita kulik informasinya ya tentu ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, provinsi atau pusat, dan kalau untuk informasi-informasi iklim kita ke BMKG dan banyak lagi badan dan lembaga lain yang memang berkompeten di bidang itu. Jadi itu sih yang perlu didalami, yang kita korek gitu berkaitan dengan kebencanaan yang terjadi gitu. Tapi kira-kira kalau pas lagi bencana gitu kan, tiba-tiba datang, itu kira-kira dari dua media ini itu langsung menyebarkan informasinya secara secara
cepat dan tanggap, dan memang anti kekeliruan, anti hoax dan hal semacamnya gitu kan. Intinya jurnalis itu kembali lagi, jurnalis itu emang unik. Di saat orang kena bencana itu menghindar, secara insting kita pasti akan mendekat. Kita ingin mendapatkan pahlawan ini. Apa pahlawan dalam mencari berita atau memang memberi informasi? Lebih ke insting sih sebenarnya. Apalagi jika memang jurnalis itu udah mempunyai jam terbang yang tinggi, itu secara organik ya pasti terbentuk insting itu. Semakin kuat berarti ya. Betul. Nah, gimana ini caranya para jurnalis, para media ini kayak bersatu gitu Kak untuk penanggulangan bencana itu sendiri gitu. Apa memang sudah ada tim khusus dari media itu? Ini loh sekarang sedang ada bencana, mereka langsung diterjunkan bersama-sama, atau memang kayak instingnya memang tadi itu memang jiwa kerelawanannya itu yang muncul langsung menyatu sendiri di lokasi kebencana itu sendiri. Gimana itu? Ya tentu syarat untuk menjadi jurnalis itu emang harus banyak relasi ya. Dan salah satunya ini kebetulan saya sama Romi sendiri kan satu organisasi di ada komunitas jurnalis di Sampang namanya JS. Dan sejauh ini melalui WhatsApp group kita tetap aktif untuk share-sharing gitu. Jadi memang mau nggak mau jurnalis itu harus banyak mata banyak telinga. Iya. Harus itu. Ya, itu salah satu bentuk kerjasama ya. Betul. Tapi juga secara insting juga seperti yang Calvin bilang tadi, itu juga secara insting bergerak sendiri Kak gitu. Kadang walaupun kita nggak janjian nih, pernah di tahun lalu ya waktu banjir di Sampang itu. Banyak media-media yang ketika terjadi banjir di Sampang secara otomatis mereka langsung merapat ke kantor BPBD Kabupaten reuni Sampang. lagi gitu ya. Iya. Dan lucunya Kak gitu. Waktu itu Romi yang di salah satu kan bukan hanya Romi aja kan yang jadi reporternya, tapi ada teman Romi yang lain gitu. Jadi Romi dan beberapa media yang lain itu udah pada nimbrung nih di kantor BPBD Kabupaten Sampang gitu. Ternyata yang ketemu malah teman Romi yang ada di lapangan. Waktu itu Kalaksa BBBD-nya udah ada di lapangan gitu. Dan malah nanya gini. Malah manggil teman Romi, "Mana media yang lain kok nggak ada?" gitu. Padahal ada nunggu di kantor. Jadi waktu itu kita langsung live report gitu. Boleh Pak, waktu itu pakai video dan audio juga kita ambil gitu, live report di lapangan, ngelaporin langsung bagaimana kondisi banjir di Sampang kala itu gitu. Itu sih bentuk insting gitu dan kerjasama yang kita lakukan media untuk memberikan update tentang bencana yang terjadi di Kabupaten Sampang sih. Udah. Ada lagi. Masih banyak lagi. Santai-santai aja. Tapi memang kita terjun langsung ke lapangan ya Calvin ya ketika terjadi bencana. Tapi kita juga ada SOP tersendiri sih sebagai jurnalis. Betul. Walaupun kita mau dapetin informasi tentang bencana, tapi nyawa itu berharga banget gitu. Intinya tidak ada berita seharga nyawa gitu. Nah, kamu bilang itu juga, cuman nyangkut di sini juga lagi. Yang penting jarinya itu. Berarti saya yang menerjemahkan. Nah, ini udah nunjukin Kak kalau chemistry kita udah nyatu kita banget. Juga di sini sampai sini. Sampai ke dinding juga chemistry memang. Sampai tempat-tempatnya kita juga chemistry memang. Memang sulit ya untuk menyatukan chemistry itu gitu kan. Tapi kalau mengenai kebencanaan insyaallah chemistry-nya itu langsung nyambung, nyangkut, langsung klik gitu aja mungkin ya. Ketika kita berbicara tentang bencana, ego sektoral kita itu harus kita buang jauh-jauh gitu. Kita harus bersatu dan kita harus memitigasi risiko bencana atau bencana yang terjadi. Iya. Kira-kira menurut kakak-kakak ini untuk tahun 2024 gitu kan. Kalau tadi kan sudah kita ngobrolin tentang masa lalu gitu kan ya. 2024 bukan pemilu kan? Bukan. Mengenai kebencanaan pastinya. Jadi kalau barusan kita ngobrolin masa lalu, gimana kalau kita ngobrolin masa depan? Iya. Tapi tentang kebencanaan, tapi tetap tentang kebencanaan itu sendiri. Tapi masalahnya kita masih belum bisa move on nih Kak. Ya udah di sini aja dulu. Kalau berbicara soal bencana di tahun 2024 itu sebenarnya kembali lagi ke apa ya? Ke masyarakat itu sendiri, karena kalau saya pribadi meyakini program pemerintah itu sudah cukup baik untuk menanggulangi bencana seperti normalisasi
Dan kalau nggak salah kan ada juga pompa air Iya. untuk menyedot air banjir itu. Tapi masalahnya kan sempat kabelnya itu dicuri, akinya dicuri. Nah ini Lebih yang keren memang itu harus juga sih. diedukasi Betul, nih, betul banget. yang terus Jadi- menerus ya. Dan juga saya juga sempat menyinggung soal itu penanaman berbagai tanaman yang contohnya mangrove bla 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 apa itu. Jangan cuma sekedar seremonial, Iya. tapi tetap mengedukasi masyarakat untuk tetap merawat, karena merawat itu lebih susah daripada menanam itu sendiri. Iya. Betul. Jadi kembali lagi itu ya pentahelix harus digiatkan. Nggak harus nyalain pemerintah terus, tapi masyarakatnya tetap membuang sampah. Iya. Itu. Dan kembali lagi ke topik awal ya, soal bencana di mata media. Intinya jika masih memprioritaskan bad news is good news, itu menurut saya dan Romi pasti Betul. itu nggak humanity banget. Iya, iya, Jauh. iya. Jadi kembali lagi lah, kalau buat meliput soal bencana itu pasti harus sesuai fakta. Iya. Karena jika seperti kata Romi tadi, ke hoax atau ke arah lainnya atau clickbait, itu kan seperti gak memanusiakan manusia kan. gitu ya. Iya. Aduh. Romi? Oke. Kalau Romi Kak nambahin Romi dikit gimana? ya. Berbicara tentang bencana di 2024 gitu. Ini nyambung banget sih dengan apa yang udah disampaikan oleh Calvin tadi gitu. Menurut Romi yang harus dibenahi pertama gitu adalah mindset dari masyarakat itu sendiri gitu. Kesadaran masyarakat yang harus kita bangun nih sebagai media gitu. Bagaimana masyarakat itu sadar gitu. Kalau bencana itu bukan tanggung jawab satu orang, satu lembaga. Bencana itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Iya. Jadi kembali kesadaran masyarakat lah yang harus kita bangun. Seperti kasus tentang pencurian kabel pompa air di Kabupaten Iya. Sampang yang terjadi. Walah, gitu kan. Petugasnya udah mau ngidupin nih. Itu Wah, ini sampai banjir. ketahuan sama gubernur. Iya, Gubernur pas betul. survei, kenapa bu penyebabnya sampai banjirnya kayak gini? Ya ternyata akinya dicuri. Iya. Oh, iya. Itu kan lucu banget Kak. Jadi itu nunjukin ya kalau mohon maaf banget nih ya gitu, masih banyak masyarakat kita yang masih belum sadar gitu kalau penanggulangan bencana itu adalah tanggung jawab bersama gitu. Iya. Jadi itu yang perlu dibenahi paling awal dari kebencanaan ini sendiri kalau kita berbicara tentang bencana di tahun 2024. Dan Romi sebagai jurnalis ya kepada FPRB Kabupaten Sampang berikan PR yang luar biasa banget nih, bagaimana FPRB Kabupaten Sampang bisa mengedukasi masyarakatnya lebih kencang lagi, lebih semangat lagi agar masyarakat tuh sadar gitu. Sekali lagi kalau bencana itu adalah tanggung jawab kita bersama Iya. gitu. Karena kebencanaan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya FPRB saja yang menggerakkan, tapi dari media itu juga menggerakkan dengan sekencang-kencangnya, entah melalui siaran, iklan sedikit aja itu, maaf ya untuk kebencanaan. Itu Gitu. ILM. Kita Itu ILM obrolin namanya. lebih dalam lagi sih nanti. Iya, jadi memang dari media itu kayaknya masih banyak pendengar yang memang masih setia dengan penyiaran itu. Itu mungkin bisa digalakkan atau lebih dikencangkan lagi gitu kan edukasinya, atau melalui tulisan atau memang melalui obrolan santai bareng teman-temannya kita. Siapa tahu dari lisan ke lisan itu akan lebih menyambungkan lagi ke masyarakat seperti itu. Ini lagi-lagi adalah tugasnya kita bersama gitu untuk menggalakkan itu. Iya. Berbicara tentang radio ya Kak, kita dari radio gitu. Kakak tahu nggak gitu kalau pendengar kita itu banyak banget yang penyandang disabilitas gitu, yang nggak sempurna kita Iya, gitu. iya. Dan mereka bisa menerima informasi bencana itu salah satunya di radio gitu. Keren. Terutama Iya. bagi mereka yang tunanetra, mereka nggak bisa melihat hiburan lain, melihat informasi putar bencana dari Iya. gadget, dari televisi dan lain sebagainya. Dan radio hadir di situ untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada mereka tentang kebencanaan gitu. Nah itu plusnya kan, plus Yap. dari media itu sendiri gitu kan. Jadi masih banyak masyarakat yang belum bisa dijangkau oleh kalangan elit seumpamanya, tapi bisa dijangkau oleh media-media yang memang kadang media ini apa aja ya yang sudah dilakuin gitu kan. Semoga di tahun 2024 ini media ini semakin kenceng
gitu untuk mensuarakan tentang kebencanaan itu kepada kalangan masyarakat yang ada itu ya yang diharapkan sih itu ya salah satunya. Nah tadi Kak Rohmi juga menyebutkan mengenai disabilitas ya. Kira-kira gitu kan untuk media itu kalau dikaitkan antara bencana alam dan kelompok rentan diantaranya juga perempuan, anak, kaum yang dimarginalkan, disabilitas dan hal semacamnya, kira-kira media itu menggaungkan nggak atau mengembangkan media yang memang ramah mereka gitu kan, sehingga mereka itu juga bisa mendapatkan akses yang memang dibutuhkan oleh mereka. Itu gimana menurut Kak Romi sama Kak Alvin? Calvin dulu deh, mungkin karena Calvin yang lebih senior, yang lebih ganteng dikit daripada saya, lebih ganteng banyak saya gitu kan. Tapi lebih cantik saya. Tapi sejauh ini sebenarnya tadi sudah dijawab sama Romi. Salah satu medianya ya karena audio ya. Iya, betul. Audio gitu. Jadi dengan adanya audio, dengan jangkauan luas dari radio itu sendiri, kita bisa memfasilitasi para pendengar yang kebetulan disabilitas itu menikmati informasi-informasi akurat dari kita. Tuh. Ya. Kalau pemirsa kita sih kayak kalau istilah di pendengar itu kan pemirsa gitu kadang juga ya. Itu memang kita akomodir semua gitu melalui berbagai program-program sesuai dengan segmen-segmen yang masing-masing gitu. Kita informasi seputar kebencanaan gitu. Kita bingkai sedemikian rupa gitu melalui program-program yang sesuai dengan segmennya. Kita ada segmen anak muda, kita ada segmen untuk pendengar yang usianya di atas 30 sampai 40 tahun ke atas gitu. Segmentasi untuk anak-anak, pelajar, itu kita ada semua di situ. Dan melalui program-program situlah kita menyisipkan gitu, menyampaikan informasi-informasi seputar kebencanaan gitu. Jadi nggak ada tuh kita mendiskriminasi diskriminasi. Ya, orang bilang itu. Susah ngomongnya. Saya menyembuhkan. Iya. Menerjemahkan lagi ya. Menerjemahkan dengan lainnya. Iya, nggak ada tuh yang ini lebih diutamakan, nggak ada. Kita akomodir semua gitu. Dan kita sampaikan itu semua gitu. Terutama kalau bagian kelompok rentan yang perempuan ya, Romi akomodir banget sih. Iya. Kayaknya bakal menjadi pahlawan nomor 1 gitu kayaknya. Ya seperti itu sih tentang dan sekali lagi kalau kita berbicara tentang radio ya dan kita kaitkan dengan menyampaikan informasi putar kebencanaan, radio saat ini itu kita juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi selain kita on air melalui frekuensi kita masing-masing gitu, Romi di 94,1 FM, kalau Calvin di 100,8. Nah, langsung ini disimak. selain di situ kita juga ada akun-akun media sosial, kita juga live streaming melalui visual gitu. Intinya multi platform gitu. Nah, betul banget. Jadi nggak ada tuh radio mati atau radio ketinggalan zaman, nggak ada gitu, karena kita selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan yang paling lengkap kalau kita nggak promosi radio ya kayak paling lengkap itu ya radio gitu. Kita ada live Tapi streaming, saya visual percaya ada, tetap radio itu adalah sebaik-baiknya kita pulang. Iya. Rumah sebagai rumah ya, rumah masa depan. Iya. Tapi sayangnya menurut Romi, Calvin nggak begitu setia banget. Buktinya di tahun 2013-2014 pulang sebanyak yang lain. Iya. Malah kejebak banjir Itu gitu. kebetulan liburan lagi libur. Apa memang sudah diprediksi bakalan banjir ini, saya kabur duluan. Paranormal dong. Ini paranormalnya gitu ya. Kembali lagi ke paranormal lagi gitu ya. Iya. Iya, kalau pas lagi banjir atau lagi kebencanaan longsor dan hal semacamnya gitu Kak, mungkin kalau yang tadi itu yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak semuanya itu kan masih diprak ya, di edukasinya gitu kan. Kalau pas sedangnya atau di paskanya pernah nggak dilakuin tentang apa yang harus dilakukan nih oleh para korban kebencanaan, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti itu pernah nggak disampaikan Kak? Kalau saya pribadi, kalau berbicara soal pemberitaan pasca bencana itu ya, intinya kita akan menghadirkan narasumber yang bisa itu memberikan hikmah kepada masyarakat. Ini loh hikmahnya, ini jika habitmu masih kayak gini, mitigasi bencana itu perlu loh dilakukan, jangan disepelekan gitu, apalagi pas timbul korban jiwa, itu kan bukan main-main lagi. Jadi arahnya itu, saya pasti akan menghadirkan narasumber yang bisa berstatement
bagaimana langkah masyarakat pasca bencana agar kembali itu lagi biar mereka juga pulih secara psikologi. Jadi intinya jangan memberitakan dengan unsur membuat mereka patah semangat, tetapi sebaliknya gitu. Tapi banyak ya Kak, kayak media-media, bukan media sebagian yang memang media mungkin ya. Iya, maksudnya bukan media yang memang sudah resmi gitu kan. Kayak bodong gitu. Entah maksudnya medianya dari perorangan gitu, maksudnya seperti itu. Mereka itu kan kadang memberi berita itu yang malah semakin bikin khawatir gitu kan ya. Nah, itu yang semakin bad news is good news, mereka masih menerapkan itu. Kadang mereka nanya ke narasumber, bagaimana Bu perasaan Anda jika anak Anda tidak ditemukan dan meninggal? Kan itu kan nggak ada empatinya sama sekali kan. Dampak yang berdampak gitu, berlapis dampaknya seperti itu. Jadi jangan sampai mematahkan itu. Ya, sama halnya kasus banjir yang Romi bilang tadi di awal Kak gitu. Banjir, kedalaman banjirnya setinggi dada bebek gitu kan. Itu dilebih-lebihkan. Padahal pengennya itu bercanda gitu kan. Tapi kan untuk kebencanaan kan kalau bisa kan menghindari yang namanya bercanda gitu kan. Gak boleh banget sih. Iya, gak boleh banget. Seperti yang Kakak bilang tadi, ngebahas tentang ketika terjadi bencana dan pasca bencana. Tentu media hadir di situ dong Kak gitu. Media ini sebagai penyambung lidah gitu. Contoh ketika terjadi bencana di satu lokasi atau di satu titik gitu. Ada sih beberapa titik di Kabupaten Sampang misalkan ya, ketika terjadi bencana itu ada yang tidak tersentuh bantuan Kak gitu. Betul. Dan di situ ketika media hadir, terjun langsung ke lapangan, wawancara warga terdampak, dan kita konfirmasi ke pihak terkait, dan di situ terjalin sebuah benang yang putus itu tersambung nggak gitu. Iya, ada komunikasi. Nah, betul. Jadi yang awalnya bantuan tidak atau merata evakuasi, itu, yang tidak sampai ke lokasi ini itu bisa disegerakan. Itu salah satu bentuk peran media ketika terjadi atau saat bencana. Dan pasca bencana pun, Romi setuju banget ya seperti yang dikatakan Calvin tadi, dan itu rata-rata media ngelakuin itu gitu. Jadi kita konfirmasi datang ke pihak-pihak terkait. Contohnya seperti kasus yang sempat viral beberapa tahun lalu ketika banjir di Sampang, adanya virus tikus gitu, yang tiba-tiba masyarakat setelah mandi banjir tiba-tiba pingsan, kondisi tubuhnya panas dingin, macam-macam. Itu kita datang ke misalkan ke dinas kesehatan, kita minta gitu, karena media ini, peran media hanya menyampaikan, kita nggak kompeten untuk menyampaikan berkaitan dengan kesehatan. Tentu yang lebih berkompeten untuk menyampaikan seputar kesehatan adalah dinas kesehatan. Jadi kita mewadahi dinas kesehatan untuk memberikan edukasi ke masyarakat terkait pencegahan tentang virus tikus dan bagaimana menanganinya, itu sih. Jadi media itu selalu hadir pra, saat, dan pasca bencana. Benar-benar jadi pahlawan ini media. Wih, tepuk tangan. Salut ini bagi para media. Tidak salah lagi kalau FPRB ini menggandeng para media-media yang ada untuk penanggulangan bencana. Karena tanpa gandengan ini kayaknya runtuh gini FPRB. Nggak tahu nanti Pak Ketua bisik-bisik ya. Jangan runtuh dong, jangan. Rungkat mungkin. Rungkat ya. Iya, karena memang kalau bersatu ya, bukan bersatu dalam lingkup kayak sapu lidi yang bersatu banyak orang kan, bersatu hanya bersatu itu sendirian kalau pakai bahasa Madura di Indonesia kan gitu kan. Itu masih kurang banget gitu lah. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah semuanya akan amin. berjalan dengan baik. Kayaknya obrolan kita semakin seru nih, padahal kayaknya temanya itu berat banget. Kalau diobrolin sama kakak-kakak media ini, wih, kayaknya nggak berat lagi gitu kan, enteng gitu. Enteng tapi nggak terbang ya kan? Iya, tapi nggak terbang ini kitanya. Nah, menurut kakak-kakak ini harapan untuk FPRB gitu kan, seperti apa? Apa menaruh harapan yang terlalu dalam, tapi jangan terlalu dalam gitu kan, kalau tidak mau bersama-sama gitu. Kalau tadi sudah disampaikan sedikit sekilas oleh Kak Romi mengenai harapannya ke FPRB, tapi kalau hanya menaruh harapan saja tanpa bersama-sama itu kayaknya akan sulit untuk digapai seperti itu. Gimana menurut Kak Alvin sama Kak Alvin? Saya lihat FPRB udah perfect ya. Iya, udah perfect banget. Udah perfect banget. Udah perfect ya. Terus ada Kak Rizky itu kan ya. Betul. Ada ketuanya juga. Siapa nama ketuanya Kak?
Nanti kita kenalan di belakang ya. Tapi ya kalau nggak ada media-media juga dan teman-teman yang lainnya yang sudah bekerja sama dengan FPRB, ya apalah kita gitu kan. Nah, kira-kira apa nih harapannya gini untuk FPRB lebih baik lagi ke depannya seperti itu? Apa ya, mikir ya? Romi duluan dah. Iya, oke deh. Iya, sebelum ke harapan sih Kak, Romi juga sebenarnya selain di Salsabila FM ya, sekarang juga dipercaya sama teman-teman FPRB untuk menjadi publisher, untuk menjadi admin media sosial FPRB Sampang, ada Twitter. Berarti ordan dulu ya. Iya, ada juga sih sebenarnya. Iya. Ada Akhirnya terkuak. Ada YouTube dan lain sebagainya gitu. Dan ya hikmah salah satu hikmah yang kita memang bekerja sebagai jurnalis itu tentu yang paling utama adalah ketulusan hati gitu ya, tanpa mengharap apresiasi gitu. Tapi kita juga manusia sih Kak. Siapa sih yang nggak senang dapat apresiasi, dan itu kita dapatkan ketika kita bekerja sama dengan FPRB Kabupaten Sampang. Kira-kira beberapa waktu lalu ya, ketika ketua KPID Provinsi Jawa Timur datang ke Kabupaten Sampang gitu, dan ketemulah bersama FPRB dan Radio Salsabila FM gitu, dan tahu beliaunya kalau Salsabila FM ini bekerja sama dengan FPRB Kabupaten Sampang. Kita mendapat apresiasi yang luar biasa banget Kak, sebagai radio swasta tapi mau nih menjadi relawan kebencanaan. Itu yang susah banget dan berat banget. Kalau harapan Romi untuk FPRB Kabupaten Sampang ke depan, tentu bisa menjalin sebuah kerjasama yang lebih erat lagi gitu. Bagaimana kita saling membangun, saling bahu-membahu untuk bersama-sama memitigasi risiko terjadinya bencana di Kabupaten Sampang, baik itu bencana yang sifatnya alam atau bencana yang sifatnya peradaban gitu, etika dan sebagainya gitu. Itu mudah-mudahan kita bisa bersama untuk memitigasi itu. Itu sih. Kalau menurut Calvin gimana? Masih mikir? Atau masih mau ditambah waktu? Gimana untuk berpikir? Kalau harapannya ya gini aja. 2024 nikah. Mari kita nikah bersama-sama. Nikah berjamaah. Nikah berjamaah. Kalau harapannya itu ya, relawannya semoga makin banyak. Amin. Dengan mindset yang keren, tanpa embel-embel duit. Mereka benar-benar relawan yang sejati gitu. Jadi terima kasih FPRB sudah mengumpulkan orang-orang baik itu di komunitas ini. Itu aja. Wah, meleleh diriku. Romi jadi terhura. Terima kasih orang baik gitu. Ini Rizky jadi meleleh gitu kan, dengan padahal ini belum closing statement ini masih Pikir lagi, harapan. Bro. FPRB sekarang udah sehebat ini, padahal rezekinya cuma satu. Mudah-mudahan rezekinya nambah banyak lagi. Iya, amin. Rezeki semakin bertambah gitu kan, dengan adanya kesalingan dari kita semuanya. Iya, itu. Mungkin terakhir ya. Mikir lagi nih. Enggak berat pertanyaan terakhir. Kalau sih enggak, sebenarnya ini udah melebihi kontrak. Kan tapi kita udah pengorbanan waktu loh Kak. Kita udah nge-install beberapa schedule Betul. kita. Iya. Demi FPRB ya. Iya. Kenapa bentar banget Kak gitu. Kita masih kurang. Ya Allah, ini masih mau nambah. Oh, tenang. Habis ini kan mau ditraktir sama Kak Alvin nih. Bukan podcast itu namanya. Oh, ini kan ada sesi kedua. Abis ini mau ditraktir sama Kak Alvin. Oke. Makan kulineran. Katanya tadi takut menjadi bencana gitu. Betul. Kan kalau Bencana ngiler tadi iya, itu kan. iya, bencana ngiler. Masuk ke bencana sosial. bisa jadi ini. Oke, tadi sampai mana Kak? Closing statement ya. sampai sini aja. Jadi udah enggak ada closing statement. Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Langsung ditutup. Aman. Tapi tetap mau gitu kan, karena memang penguatan diri nih Kak. Ya. Kalau ada dengan closing statement-nya kita itu kayak penguatan diri kita gitu kan. Mau lanjut jadi relawan, apa mundur jadi non relawan seperti itu. Ya, gimana? Mungkin Kak Romi bisa. Dulu. Oh, boleh diminum dulu kopinya. Saya sering mengalah ke yang lebih muda soalnya. Romi itu terus terang ya Kak Alvin ya, jangan tersinggung nih kayak
Romi tuh paling nggak suka kalau dibilang yang lebih tua atau yang lebih muda gitu. Kalau yang dibilang lebih ganteng seneng. Lebih glowing ya. Kak, diulang lagi. Lebih glowing. Iya, kalau untuk closing statement nih ya. Pertama untuk teman-teman media, semua rekan-rekan media di luaran sana gitu. Jadi sekali lagi kita harus menguatkan kembali peran media gitu. Baik saat pra bencana, saat bencana atau pasca bencana. Media itu harus benar-benar hadir gitu. Mulai dari mengedukasi masyarakat, membantu masyarakat menjadi penyambung lidah masyarakat. Media memang harus benar-benar ada bagi mereka-mereka ketika terjadi bencana gitu. Kalau untuk FPRB Kabupaten Sampang sendiri ya mudah-mudahan makin solid, makin kompak, makin besar lagi rasa kepeduliannya terhadap sesama, terhadap lingkungan juga, terhadap alam. Itu sih harapan Romi gitu. Untuk sekali lagi untuk teman-teman media, hindari berita hoax, clickbait dan semacamnya. Iya, dan semacamnya, dan berita offset seperti tadi dan yang disampaikan saudara-saudaranya oleh Kak Alvin tadi. Mungkin itu aja sih Kak dari Romi ya. Iya, oke. Kok saya mau mengucapkan itu udah tertuang. Enggak, ditambah aja Kak, berarti ditambah aja. Iya. Kalau closing statement dari sisi media dulu ya. Ya intinya emang benar di era sekarang itu medsos lebih cepat meng-share suatu informasi, tapi belum tentu akurat. Dan soal akurat itu adalah tugas kita. Iya. Dan kembali lagi soal jurnalisme bencana, sebagai pelaku media, semoga media-media di Indonesia itu semakin berbenah, mengedepankan humanisme, dan tentu dengan berita yang akurat dan sesuai fakta. Kalau closing statement soal FPRB ya semoga makin pentahelik aja dah. Amin. Iya. Satu lagi Kak. Iya, gitu. apa? Sekali lagi Romi ingetin ya, kalau bencana itu adalah tanggung jawab kita bersama. Itu aja sih. Oke. Yang penting dari kakak-kakak media ini jangan kabur gitu kan. Mari Yang dikira ada gempa gitu. Iya, tetap di sini gitu kan, walaupun ada gempa tetap di sini bersama-sama, terus kita hadir seutuhnya. Yang penting itu. Jadi yang namanya kemanusiaan kita harus bersama-sama hadir seutuhnya kita sebagai manusia dengan manusia yang lainnya. Itu. Terima kasih kakak-kakak yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang keren-keren, yang glowing-glowing. Semoga kita ketemu lagi. Semoga kita ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan sesi yang lebih asyik pokoknya gitu. Dengan tambahan pentahelik yang lainnya. Seperti itu. Semoga kehadiran kita itu akan memberi nuansa yang dinanti-nantikan oleh para penggiat kebencanaan, dan selalu kehadiran kita itu dirindukan seperti itu. Terima kasih ya Kak. Mungkin kita pakai salam tagline-nya salam tangguh dan salam kemanusiaan. Seperti itu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh, pakai tag. Mungkin disebutin dulu dong Kak, FPRB Kabupaten Sampang gitu. Iya. Gitu, oke. Satu. Kok lebih tahu apa sih? Ordal ya. Kayaknya Kak Romi yang lebih. Ordal ya. Mungkin maksudnya langsung diganti aja gitu kan. Langsung Kak Romi yang memimpin. Mari Kak Romi langsung dipimpin. Kak Rizky aja ya. Oh iya. FPRB Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Dan dari saya Rizky Ale Manis, saya dari Madura. Tidak boleh, karena di sini memang yang manisnya cuma saya. Ya, yang lainnya lebih manis sebenarnya sih, lebih glowing. Lebih berkecap. Lebih berkecap. Manisnya itu tidak dinomorduakan. Dan semoga kehadiran kita itu memberi nuansa yang sangat luar biasa bagi kita. Marilah kita hadir seutuhnya sebagai manusia dengan manusia yang lainnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.